Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit pemahaman mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan kenapa konsep ini menjadi sangat penting dalam proses pembangunan saat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita perlu paham dulu kenapa pembangunan berkelanjutan itu sering sekali dibicarakan. Kita hidup di masa ketika pembangunan berjalan sangat cepat. Jalan dan gedung baru terus dibangun, industri berkembang, dan aktivitas ekonomi semakin meningkat. Sekilas semua ini terlihat sebagai tanda kemajuan, namun di balik itu kita juga mulai merasakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa aja sih? Contohnya, lingkungan semakin rusak, kesenjangan sosial makin terlihat, dan bencana kayak banjir sampai longsor sering terjadi. Dari sini muncul kesadaran bahwa pembangunan tidak bisa hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi aja. Pembangunan ini emang tujuannya buat ningkatin kesejahteraan masyarakat, tapi kalau pembangunan dilakuin tanpa merhatiin dampak sosial dan lingkungan, maka manfaatnya ini nggak akan bertahan lama. Selama ini banyak pembangunan yang orientasinya cuma ngejar keuntungan jangka pendek. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam makin besar, polusi meningkat, dan pada saat yang sama, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Hal ini nunjukin banget bahwa pertumbuhan ekonomi itu nggak sejalan sama peningkatan kualitas hidup. Nah, kondisi tersebut kemudian melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu dasar pentingnya berasal dari laporan Komisi Brundtland tahun 1987 yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan hari ini harus mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang, baik bagi manusia maupun lingkungan. Konsep ini jadi relevan karena masalah pembangunan saling berkaitan satu sama lain. Ketika lingkungan rusak, produktivitas pertanian bisa menurun, harga pangan meningkat, dan masyarakat miskin jadi kelompok yang paling terdampak. Begitu juga sama perencanaan kota yang kurang baik, yang bisa memicu banjir, menurunkan kualitas kesehatan, dan nambah beban biaya sosial. Oleh karena itu, pembangunan yang hanya menitik beratkan pada aspek ekonomi justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Pembangunan berkelanjutan ngajak kita ngelihat pembangunan secara lebih menyeluruh. Gak cuma nilai keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Tujuannya itu sederhana. Jadi, gimana kita bisa terus berkembang tanpa ngorbanin masa depan? Dalam pelaksananya ini, pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi menekankan pertumbuhan yang stabil dan efisien, namun tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya alam. Dimensi sosial menekankan pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dimensi lingkungan berfokus pada upaya menjaga kelestarian alam agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup, pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa kemajuan tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang seimbang, di mana ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Dengan cara inilah, manfaat pembangunan gak hanya dirasain oleh kita saat ini, tapi juga oleh generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.